Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya ada berbagai manfaat ketika kita berhalusinasi, berhayal. Siapa orang di dunia ini yang tidak pernah berhalu? Karena hayal itu, halusinasi itu memang ada di dalam pikiran. Memang sebuah potensi dari pikiran. Pikiran ini salah satunya bekerja untuk berhayal. Dan ketika hayalan ini masih dalam batas kewajaran dan secara alami, maka itu akan banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Tidak buruk. Selalu berhalu itu tidak selalu buruk. Berhalu itu tidak selalu buruk. Aduh, berhalu itu tidak selalu buruk ya. Saudaraku yang tercinta, siapa orang yang tidak pernah berhalu? Siapa orang yang tidak pernah berhayal? Di dunia ini, dengan berhalu, berhayal, berhalusinasi, itu diantaranya bisa meningkatkan motivasi ketika dia dalam batas kewajaran dan hayalan secara alami, tidak didorong dari sesuatu yang dari luar, tidak didorong dari luar. Jadi secara alami dari dalam diri, tidak ada dorongan dari luar. Itu bisa meningkatkan motivasi diri. Kemudian juga bisa menenangkan hati, menenangkan pikir maksudnya ya, sehingga tidak mudah stres ketika kita berhalu tuh, tidak mudah marah-marah, tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah membuat suatu keputusan yang ceroboh juga, tidak. Ayo gila Pak duka dirinya gitu nu gitu terang atuh. Begitu ya tentang berhalu itu. Makanya orang yang mencoba menghindari halu tuh terkadang dia hidup dalam kebimbangan, terkadang hidup dalam keraguan. Tapi orang yang berhalusinasi ketika masih dalam batas kewajaran ya, dan tidak ada bantuan dari luar untuk merangsang halusinasi tersebut. Jadi halusinasi tersebut memang dari pikiran. Itu kita bisa meningkatkan motivasi, menenangkan pikiran, menjauhkan stres. Kemudian juga bisa bertambah untuk bersosialisasi. Begitu. Tidak selalu buruk ya, untuk berhalu itu tidak selalu buruk. Jadi kita ubah halusinasi itu menjadi sebuah sains, menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah wujud nyata. Dengan tetap kita menguatkan jiwa ya. Karena ketika jiwa kita tidak kuat, ya tentu halusinasi itu membawa dampak buruk. Tetapi ketika kita kuat jiwanya, ada dalam benteng-benteng, itu tidak akan berdampak buruk. Malah halusinasi tersebut membawa kita kepada suatu yang bermanfaat bagi kehidupan.
banyak tuh dari halusinasi yang menjadi sebuah wujud nyata, banyak. Ketika kita menghayalkan terbang, padahal manusia itu kan tidak terbang, yang terbang tuh burung. Maka dibuatlah pesawat, jadilah pesawat terbang tuh begitu. Jadi manusia bisa terbang, menghayalkan apa. Dulu mungkin menghayalkan tentang bulan, kemudian dibuatlah mungkin pesawat-pesawat yang menuju bulan begitu. Kemudian menghayalkan tuh untuk sampai dari suatu tempat ke tempat lain agar lebih cepat, melipat bumi ya, melipat bumi, bersayap angin, kan begitu. Tapi saya sayap angin percaya saya yakin adanya sayap angin tuh. Ketika dalam wujud mata yang terlihat di indera, dibuatlah kereta api, dibuatlah pesawat terbang, dibuatlah kendaraan, motor, mobil, dan lain sebagainya. Dibuatlah gedung pencakar langit. Itulah muncul dari awal mula dari sebuah halu, sebuah hayal. Dan itu memang sebuah potensi dari pikiran. Hayal itu tidak bisa dihilangkan, hayal itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diredam dan bisa diatasi, diredam dan dikendalikan. Nah itu, jadi kita mesti bisa menaiki hayal itu, bukan kita dinaiki hayal itu. Maksudnya kita bisa mengendalikan hayal itu, bukan kita dikendalikan oleh hayal itu. Kita bisa mengendalikan halusinasi itu, bukan kita dikendalikan oleh halusinasi itu. Gitu ya. Semoga dipahami.